Ya, baik, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat brosur. Di mana brosur yang pertama kita akan buat brosur satu halaman ya. Untuk ukurannya sendiri, ini kembali ke kebutuhan kita. Kalau kita ingin brosur yang besar ya, maka rekomendasinya kita pakai kertas A5 ya, kita pakai kertas A5. Ukuran A5 sendiri kalau kita sentimeterkan ya, itu ukurannya 14,8 cm dan 21 cm. Ini teman-teman bisa ubah ya, sekali lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya pakai kertas A5 ukurannya ini. Kemudian hal yang harus kita persiapkan adalah layout dari brosur kita. Jadi layoutnya sudah harus jelas ya, dari awal sampai akhir itu sudah kita buat. Nah, buatnya kita bisa buat di Corel ya, menggunakan text tool. Tapi kalau saya sendiri itu biasanya saya buat dulu di Word ya, saya ketik di Word dulu, kemudian saya pindahkan ke Corel. Nah, di sini saya sudah buat layoutnya, saya tulis di Word tadi. Nah, ini layoutnya brosur tentang Juro Design ya. Kita Ctrl A saja, kemudian copy, kemudian kita pindahkan ke Corel. Caranya kita klik icon text tool ini, kita klik di sembarang tempat saja di sini ya. Kita Ctrl V, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kita oke saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kita geser dulu ke atas seperti ini, kita pisah hurufnya, Ctrl K. Nah, berikutnya kita buat backgroundnya dulu. Kita buat backgroundnya, klik dua kali pada rectangle tool, kemudian kita beri warna putih ya, seperti ini. Ininya kita simpan di sini. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu ya target audiens kita ya, atau orang yang akan melihat desain kita. Nah, di sini kan yang akan kita buat desainnya ini jasa desain ya. Ini jasa desain saya, Juro Design. Tentu target market saya itu orang yang punya bisnis ya, yang membutuhkan jasa desain logo dan branding. Nah, umurnya kisaran 20-an ke atas seperti itu. Nah, tentu desainnya harus yang simple saja. Nah, ini tentu kita sudah bahas ya di awal-awal materi kita. Nah, desain yang simple ini sangat mudah ya untuk kita buat. Sebenarnya yang susah adalah idenya. Iya. Nah, kita buat kotak di sini dulu seperti ini. Kemudian kotak di sini lagi ya. Di sini juga ada kotak. Di sini ada kotak juga. Nah, berikutnya kita akan warnai ya. Kita pilih Smart Fill Tool, kita warnai di sini. Ininya kita delete juga, delete. Kemudian kita berikan warna merah ya. Kita berikan semuanya warna merah. Kenapa? Karena ini mengikuti logo Juro Design ya. Kita impor dulu logonya. Nah, ini logo Juro Design. Kita simpan di sini. Kita perbesar ya. Nah, ini kita buat jadi dua, Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, ini sudah jadi dua. Kita geser merahnya ini ke sini. Yang ini kita ganti jadi warna putih. Nah, yang ini kita convert jadi bentuk, Ctrl Q. Nah, ini sudah jadi bentuk ya. Kita bisa edit di sini, kita geser seperti ini. Nah, berikutnya yang ini kita masukkan di sini, kita kecilkan. Nah, kenapa tidak kelihatan ya? Karena dia berada di bawah dari bentuk merah ini. Kita save backup.
berikan warna putih seperti ini. Ini garis hitamnya kita hilangkan untuk merapikan desainnya. Berikutnya kita cari background yang cocok ya untuk desain ini. Kita cari di Google ya, misalkan kita cari background layanan desain grafis. Nah, kita cari misalkan yang ini ya, kita open, kemudian kita save as, kita simpan di sini. Nah, kemudian filenya ini kita drag ke Corelnya seperti ini. Nah, gambarnya ini kita akan masukkan ke background kita yang kotak ini. Kita pilih objek, power clip. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman tidak muncul seperti ini, maka di edit ya, edit power clip atau edit content. Nah, ini kita bisa atur posisinya. Saya hilangkan saja minumannya ya, seperti ini. Kemudian oke, ininya saya turunkan, ininya saya naikkan lagi sedikit seperti ini. Nah, berikutnya tulisan ini adalah judul ya dari brosur ini. Jadi ini yang harus kita buat dia berbeda dari font yang ada di dalam desain ini. Nah, di sini saya pilih bebas new seperti ini. Kemudian desain grafisnya saya turunkan ke bawah ya, seperti ini. Kemudian saya buat rata kanan. Nah, seperti ini. Saya besarkan seperti ini. Saya atur posisinya. Kemudian desain grafisnya saya buat jadi warna merah. Kemudian ininya saya kontrol K saja seperti ini. Nah, ininya saya buat warna hitam. Lalu yang ini saya simpan di sini. Backup ya. Kita berikan warnanya. Nah, untuk buat ke tengah ya, seperti biasa kita tahan shift, tekan objek yang akan kita buat dia di tengah. Objek hitam ini kita tekan, shift-nya dilepaskan saja, lalu tekan E dan C. Nah, seperti itu, dia sudah rata tengah. Berikutnya ininya saya delete saja. Nah, berikutnya ini yang ingin saya sampaikan juga pada desain ini. Profesional ya, harga yang murah, kemudian fast response. Lalu ini tentang kami, ini juga kenapa harus kami. Nah, yang panjang ini kita buat dia teratur ya, kita buat di sini dulu kotaknya, kita klik tahan digeser seperti ini ya. Kalau kita buat font kan diklik 2 kali ya, tapi kalau buat teks kotak seperti ini kita klik tahan digeser. Nah, ini kita duplikasi saja, Ctrl D, kita simpan di sini. Nah, yang ini kita klik 2 kali, kemudian Ctrl A, Ctrl X ya, untuk mengkat tulisannya. Kita klik yang ini, kemudian kita paste di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kebesaran ya, kita Ctrl A, kita ubah hurufnya jadi 6 ya. Kemudian kita renggangkan spasinya seperti ini. Kalau masih kekecilan kita besarkan lagi jadi 7 mungkin ya. Nah, lalu kita berikan spasi pada hurufnya seperti ini. Nah, ini tidak rapi, kita buat dia seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan rapi. Kita besarkan sedikit. Nah, berikutnya yang ini sama ya, kita klik 2 kali, Ctrl A, Ctrl X, kemudian kita klik yang ini, kita paste di sini.
lalu kita ubah ukurannya jadi 7 ya, lalu kita spasinya kita buat seperti ini, ininya kita buat seperti ini, lalu kita atur posisinya. Nah, kita buat rata dulu dia seperti ini, ininya kita ratakan sama yang di atas. Kita klik shift, klik yang ini, kemudian tekan T, ini diklik, tahan shift, tekan yang ini, tekan C. Nah, ininya kita naikkan sedikit seperti ini. Yang ini kita ratakan sama yang ini, tekan shift, klik yang ini, tekan T, lalu yang ini kita ratakan sama yang di atasnya, tekan C. Nah, seperti ini. Ininya kita geser, ininya juga kita geser sedikit. Kita gabung ya, Ctrl G, lalu kita klik backgroundnya, tahan shift, kemudian tekan C. Nah, seperti ini. Berikutnya yang ini ya, kita simpan di sini, ganti warnanya jadi putih, kita munculkan ke atas. Nah, yang ini dia tidak bisa terganti ya, kita convert saja seperti ini. Nah, berikutnya kita ambil logo yang di atas ini, kita ungroup dulu, kita copy, simpan di bawah sini, lalu kita ganti jadi warna putih seperti ini. Nah, ini sudah hampir jadi ya, tinggal kita rapikan desainnya. Plus ininya belum ada icon di sini ya, belum ada ikonnya, kita buat bold dulu dan kita ratakan posisinya. Kita klik yang ini, tahan shift, klik yang ini, lalu yang ini diklik, tekan B. Nah, ini kita buat di tengah. Untuk ikonnya sendiri itu kita ambil di internet ya, misalkan ikon orang ya, orang seperti ini. Misalkan yang ini yang ingin saya ambil. Nah, untuk yang simpelnya kita print screen saja, tekan print screen pada keyboard ya, lalu kita masuk ke Corel, kemudian paste di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ambil yang ininya saja, kita buat seperti ini. Kita tahan shift, kemudian klik backgroundnya, kita pilih interset, lalu backgroundnya kita hapus. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita edit bitmap ya, seperti ini. Kita tunggu loadingnya. Nah, sudah jadi, hasilnya sama ya. Ini tinggal kita ungroup saja ininya, dan ini kita pindahkan, kemudian kita wheel ya, gabung seperti ini di delete, lalu kita buat bulatan di sini, kita berikan warna putih. Nah, ininya kita buat di tengah ya, seperti ini, lalu kita simpan di sini di proporsional ya, seperti ini. Kita hilangkan garis hitamnya. Lalu harga yang murah, ikon harga yang murah biasanya uang ya, ikon uang, ikon uang. Nah, seperti ini, kita cari yang cocok ya. Misalkan yang ini, kita print screen saja biar simple ya, seperti ini. Lalu kita ambil yang ini, kita interset, hasilnya seperti ini di delete, kemudian kita edit track, kita tunggu. Nah, sudah jadi.
ininya kita delete. Lalu yang kita ambil ininya saja, yang putihnya seperti ini. Kita berikan warna dulu di sini. Ini kita delete, ini juga di delete. Kemudian ini kita wheel seperti ini. Yang ini kita delete saja. Kita simpan di sini. Ikon bulatnya kita duplikasi ya, seperti ini. Kita buat dia di tengah. Nah, terakhir face response, coba kita klik icon face response atau icon chat ya, seperti ini. Kita cari icon yang cocok, misalkan yang ini ya. Kita print scan saja lagi seperti ini. Kita paste di sini. Nah, ini kita ambil seperti ini, tahan shift, tekan backgroundnya, klik intersect. Ininya kita edit lagi, kita tunggu. Nah, sudah jadi lagi. Kita ungroup dulu, kita ambil ininya saja, lalu kita gabung. Ininya kita delete, kita simpan di sini. Ini kita duplikasi, kita naikkan ke atas, lalu kita buat dia di tengah. Nah, seperti ini. Ini kita grup saja. Ini juga kita grup. Ini juga kita grup. Nah, ini sudah terjadi ya. Tinggal kita mainkan warnanya. Di sini warnanya agak kaku ya. Kita buat merahnya jadi gradasi. Kita ganti ini jadi hitam seperti ini. Ini juga kita buat yang ini. Kita ganti ini warna merah, ininya warna hitam. Lalu ini kita buat seperti ini. Yang ini juga ya, kita klik yang ini saja, kita ikut yang di atasnya, tinggal diedit. Berikutnya yang ini ya, kita ungroup dulu, lalu ininya kita buat bold ya. Kemudian yang ini kita ganti warnanya, kita ambil warna di sini, kita tempelkan di sini, lalu kita buat gradasinya seperti ini. Yang ini juga yang di bawahnya kita ambil di sini warnanya, kita tempelkan di sini, lalu kita buat gradasinya. Nah, seperti ini. Ininya kita geser ke bawah, ininya kita ganti jadi orange ya. Kemudian ininya juga kita ganti orange. Ininya dibesarkan sedikit seperti ini, dan terakhir mungkin kita berikan garis hitam di sini ya, atau ininya saja yang kita duplikasi seperti ini, kita jadikan kecil seperti ini, kita simpan di sini, kita buat kecil lagi. Nah,
Ini kita duplikasi juga seperti ini. Ini hitamnya kita hilangkan ya, kita Ctrl A saja, kemudian kita klik kanan pada tanda silang ini. Nah, yang hitam-hitam tadi sudah hilang ya, garis hitamnya sudah hilang. Ininya agak kebesaran ya, kita kecilkan saja seperti ini, dikecilkan lagi. Nah, kita perhatikan lagi apa yang kurang ya. Mungkin ininya kurang, kita berikan bayangan di sini seperti ini ya. Ini juga kita ungroup dulu, ini juga kita berikan seperti ini juga. Ininya kita naikkan sedikit seperti ini. Nah, ini desain brosurnya sudah jadi ya. Yang ingin saya jelaskan sedikit mungkin untuk teman-teman sekalian, hierarki dalam desain itu sangat penting ya. Di sini kalau kita lihat desainnya, yang paling menonjol kan yang ini ya, layanan desain grafis, karena memang ini pesan utamanya ya. Jadi ini yang harus diperbesar dahulu. Kemudian warnanya perlu diperhatikan. Di sini tidak banyak warna ya, cuma ada warna merah, abu-abu ya, putih, hitam. Ini warnanya tidak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena kalau warnanya banyak, ini akan merusak ya desain kita. Nah, coba kita lihat kalau warnanya amburadul seperti ini ya, memang kelihatan bagus ya, tapi tidak lebih bagus daripada yang ini. Iya. Untuk warna sendiri juga usahakan warnanya itu kontras ya, karena kalau warnanya tidak kontras maka ini akan membuat desain kita kelihatan jelek. Berikutnya yang harus kita perhatikan juga dalam desain itu ruang kosong. Kenapa? Karena ruang kosong ini akan lebih memperindah desain kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ruang kosong ya. Di sini tidak ada tulisan, di sini cuma ada gambar. Ini mendukung hasil desainnya. Di sini juga kalau ini saya besarkan ya, coba kita besarkan seperti ini. Ini hasilnya kurang bagus ya. Tapi kalau ada ruang kosong seperti ini kelihatan bagus. Ini juga kalau saya besarkan seperti ini ya, ini kelihatan norak juga ya, karena terlalu besar ya. Jadi ruang kosong sekali lagi kita harus perhatikan ya dalam setiap desain kita. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.